Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamali khutbah ini, khatib mengajak untuk marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih memiliki kekuatan iman, masih memiliki kekuatan Islam kita yang terjawantahkan dalam istiqomah kita untuk menunaikan perintahnya pada saat ini, yaitu melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang senantiasa dimakmurkan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada panutan kita, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang merupakan umat beliau. Pada kesempatan ini pula khotib mengajak untuk marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Pada saat yang sama kita tinggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Kepada orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Bahkan Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan-bulan belakangan ini kita bangsa Indonesia dihadapkan momentum yang menentukan warna perjalanan negeri kita, karena momentum itu adalah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin daerah, baik itu pemimpin di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten atau kota. Negeri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku khalifatullah fil ardh, agar kita lebih berperan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, keterlibatan kita dalam memilih calon pemimpin haruslah
berbasis pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, dalam konteks ketakwaan, Allah memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman ini agar menegakkan kebenaran dan berlaku adil dalam kehidupan ini, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qauma minalillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di Al-Maidah ayat 8. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mengalami, sering kita saksikan bahwa keadaan kita sering juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ujian dalam menilai seseorang. Ketika seorang menyukai sesuatu tokoh, ketika seseorang mencintai golongan tertentu, lantas memperbincangkan kebaikan-kebaikannya, bahkan besar-besarkan pun diviralkan sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Begitu pula ketidaksukaan atau kebencian seseorang pada orang lain atau kelompok yang lain seringkali mendorong orang tersebut untuk memperbincangkan kejelekan-kejelekan tokoh tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan berlebih-lebihan pun diviralkan dalam mengungkap kejelekan-kejelekannya, yang pada gilirannya itu membentuk opini publik yang bisa melemahkan harga nama baik seseorang. Hal ini sering terjadi terutama dalam kontestasi calon pemimpin. Oleh karena itu, marilah kita kembali pada kesadaran dan kepahaman kita bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memiliki hak suara, menggunakan hak suara, sesungguhnya hal itu harus diletakkan dalam kerangka menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan diizinkan oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapai kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya. Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menjadi pemimpin itu besar tanggung jawabnya, karena akan ditaati rakyatnya, akan ditaati masyarakat yang dipimpinnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin ulil amri di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Seorang pemimpin harus mengetahui dan memahami keragaman sosiologis dan antropologis teritorial daerah-daerahnya. Karena manusia dalam sebutan An-Nas adalah makhluk bermasyarakat, makhluk yang beragam, baik keragaman suku, keragaman bangsa,
keragaman agama, keragaman aspirasi, keragaman keadaan ekonomi dan lain sebagainya, heterogenitas yang terjadi dalam masyarakat itu, sehingga seorang pemimpin ini harus mengenali dan memimpin secara adil, arif dan bijaksana. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Para hadirin, dalam tuntunan Islam, seorang pemimpin itu harus terpenuhi hal-hal yang diantaranya bahwa pemimpin ini harus memiliki sifat sidik, benar, sifat amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, orang yang cerdas. Sifat tersebut berkaca pada 4 sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam memimpin umatnya. Kemudian seorang pemimpin ini harus memiliki visi yang jelas, karena dengan visi itulah nantinya mampu memberikan petunjuk dengan benar kepada masyarakat, rakyat yang dipimpinnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatu yahduna bi amrina lamma sabaru akan bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah ayat 24. Para hadirin, kemudian seorang pemimpin ini juga harus kuat. Seorang pemimpin harus amanah, harus ahli, kompeten, profesional di bidangnya, dan adil di dalam menjalankan kepemimpinannya. Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Dan Allah melarang manusia untuk memihak atau zalim dalam memutuskan perkara. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Hadirin, kemudian seorang pemimpin ini harus orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus orang yang dekat kepada Rasulullah, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu perselisihan, ia akan berkaca, ia akan mengacu pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta ketentuan-ketentuan yang ia tetapkan, sepanjang ia tidak menyuruh untuk berbuat kemaksiatan kepada rakyatnya. Hadirin, kemudian seorang pemimpin ini juga harus seorang yang muslim, harus orang yang beragama Islam. Allah berfirman, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya pada Allah kembalimu.
di Ali Imran ayat 28. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari ayat di atas tadi ditegaskan bahwa seorang muslim ini wajib memilih pemimpin dari kalangan muslim, pemimpin yang beragama Islam, karena ada perintah dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala yang ada ini. Para hadirin, di kalangan umat Islam terdapat keragaman kualitas keislaman, kualitas keimanannya, sehingga seseorang yang akan memilih calon pemimpinnya harus memiliki pengetahuan dan kefahaman tentang sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya. Seorang pemilih harus memiliki keyakinan akan kualitas, akan kompetensi, integritas, kapasitas calon pemimpinnya. Seorang pemilih ini harus independen. Seorang pemilih ini tidak terpengaruh oleh provokasi, tidak terpengaruh oleh agitasi dan rayuan dari manapun, karena setiap yang akan kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Isra 36. Hadirin pada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, bangsa Indonesia, sehingga apa yang kita lakukan tetap dalam kerangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan itu dalam tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diizinkan oleh Allah apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'ina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya radiyal hajat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.